Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya karena telah hadir. Ini kuliah filsafat sains atau filsafat ilmu yang keempat gitu ya. Jadi saya mencoba untuk merekam ya. Kemudian saya upload di YouTube. Dan keinginan saya adalah ini menjadi platform untuk kita berdiskusi ya. Karena kuliah itu bukan, kalau untuk level S3 itu ya sebaiknya kita diskusi, artinya bukan satu arah aja. Oke ya, hari ini kita akan coba bahas buku yang sudah saya share di grup. Sudah ya, coba buka ya. Nah, kalau ada dibuka, judulnya The Problems of Philosophy. Jadi kalau kita terjemahkan, apa terjemahannya? Masalah dari filsafat. Jadi kalau kita perhatikan ya, buku ini pendek ya, tetapi ini adalah buku menurut saya penting karena dia menjelaskan dasar-dasar filsafat itu apa. Jadi dengan kita memahami filsafat menurut buku ini yang dikarang oleh Bertrand Russell. Bertrand Russell ini filsuf dari Inggris dan beliau ini dari keluarga aristokrat dan basic beliau itu sebenarnya matematik. Jadi banyak filsuf-filsuf itu yang mengarang buku seperti ini itu backgroundnya itu adalah orang sains. Bertrand Russell itu ya matematik. Kemudian Thomas Kuhn fisika. Ya. Jadi memang kita nggak tahu juga ya kenapa kok orang-orang itu bisa berpikir sampai ke levelnya seperti itu, ya mungkin sudah terlatih ya, berpikir secara terstruktur. Kan begini prinsipnya, kita akan menjadi generalis kalau kita itu spesialis dulu. Ini yang saya perhatikan kalau melihat apa yang dilakukan oleh Thomas Kuhn ya, kemudian Bertrand Russell. Ini orang matematik loh. Kalau baca papersnya matematik itu nggak ngerti kita. Ada tuh di internet, coba aja cari. Thomas Kuhn itu basicnya praktis. Kalau saya perhatikan juga presiden kita Pak Habibie itu, dia kan orang betul-betul struktur ringan ya di pesawat tuh, dia kalkulasi dan segala macam. Lama-lama kok jadi filsuf ya dia. Ya artinya memang kalau saya melihatnya orang-orang ini sudah terlatih berpikir secara terstruktur, kemudian tidak bias, itu yang definisinya ya, tidak ambigu, dan juga biasa menulis. Jadi kalau saya mempunyai definisi dari sains itu apa? Jelas dia unbiased, ya kan? Tidak bias, unambiguousness, apalagi plus teks. Teks itu produk dari cara berpikir yang tidak biasa. Ya, jadi saya pernah sampaikan di kuliah saya pertama, kita ini cenderungnya ke teksnya. Cara berpikirnya itu tidak terlalu diperhatikan. Ke prosesnya itu yang belum. Tidak bias, tidak ambigu. Artinya dua-dua itu artinya jelas. Ya. Kalau jelas itu ya tulislah. Nah, itulah jurnal publications, buku, kemudian juga tesis, disertasi. Itu kan hasil dari itu sebenarnya. Nah, di kita kan enggak. Kadang-kadang proses itu nggak diperhatikan. Ya, yang kita perhatikan outputnya. Ibu-ibu, bapak-bapak kan harus ada paper ya. Tetapi gimana sampai paper itu dihasilkan? Tahu sendirilah, saya dengan Maya, dengan Eval ya, kita susah payah ya. Kita di-reject berapa kali Pak? Udah lebih 3 kali. 3 kali. Setelah publish apa yang ceritanya Pak? Pasti sangat gembira. Karena kita betul-betul dari, dan saya itulah strategi saya. Kalau saya membimbing mahasiswa, dari saya start membimbing mahasiswa itu tahun 2002.
Itulah mahasiswa saya bimbing S3 pertama kali tahun 2002. Hasilnya mana? Itu Didik, Profesor Didik Prasetyoko di ITS. Itu mahasiswa PhD saya yang pertama. Jadi dengan proses saya membimbing mahasiswa itu, saya sekarang berpikir bahwa ilmu pengetahuan itu harus bukan hanya diajarkan, tetapi saya sharing pengalaman bagaimana efek dari wow-nya itu. Evan mungkin sudah mengalami waktu paper to essay. Iya. Senang sekali ya? Iya. Iya, makanya. Dan susah payah ya kita. Iya, betul. Tidak ada jalan pintas ya. Seakan-akan kalau kita dari aspek psikologinya itu, riset itu seperti ini. Riset itu kita seperti mendaki gunung. Ya kalau risetnya itu susah payah kita buat, kan kita banyak jatuh bangunnya. Ya kan? Dan pembelajaran itu yang paling penting di program S3 itu. Kalau menurut saya ya, buat eksperimen gagal, Desmilia gagal, nangis dia. Kalau nangis saya malah happy saya. Kenapa? Dia belajar bagaimana supaya kalau kita buat electric field ya, medan listrik itu dengan sistem katalis kita nggak bocor, kan betul. Sampai berpikir, sampai kita beli macam-macam. Sampai sekarang pun masih bocor juga. Rupanya membrannya itu rusak. Saya beli lagi, belum dipakai. Belum. Dan harganya 3 juta loh. Sistem kita bangun, nggak mudah. Karena yang tidak mudah itulah proses pembelajaran itu berlangsung kan. Ibaratnya naik gunung, jatuh kita, ya kan? Gagal, naik lagi. Tapi apa yang terjadi jika kita berhasil coba membuktikan? Kalau Desmilia ini risetnya adalah kita ini lebih fundamental, membuktikan efek dari medan listrik terhadap proses katalisis yang kalau kita lihat di literatur jarang orang melakukan. Betul ya? Betul, Prof. Di literatur malah nggak ada kan? Nggak ada. Lalu kalau nggak ada gimana? Saya malah gembira saya. Wah, ini menarik untuk digali. Kalau ada gimana? Banyak orang kaji di literatur. Ya, artinya udah banyak komunitas yang lakukan itu. Artinya kita sedikit riset itu sudah established sebenarnya. Hanya nuka-nuka dikit aja. Betul nggak? Tapi dengan cara seperti ini, ibarat naik gunung, kegagalannya tinggi. Mana lebih tinggi kegagalannya? Pasti yang riset seperti yang Desmilia lakukan ya? Betul nggak? Tapi apa yang terjadi kalau berhasil? Kegembiraannya luar biasa. Betul nggak Desmilia? Itu yang mahasiswa S1 itu sebelumnya nangis, kemudian pas berhasil, apa yang terjadi coba? Senyumnya itu lebar. Itu yang ingin saya transferkan ke mahasiswa. Supaya kita itu punya mentalitas sebagai saintis. Tadi pagi saya ngobrol dengan Pak Prof. Hadi Suwono. Saya cerita juga, ya, mungkin kalau beliau dengar seperti ini, ya itu tugas dari seorang guru, dosen itu ya itu. Bukan hanya ngajar gini aja, riset itu. Makanya saya sediakan waktu saya untuk Maya, Eva pergi ke kafe, kita malam-malam menulis paper. Saya ingin transfer pengalaman saya, ya. Jadi seperti itu Pak Ian, Maya dan semua yang ada di sini, bahwa ini proses pembelajaran. Ini kasus yang terjadi pejabat kita sekarang yang lulus doktor 1 tahun 8 bulan. Belajar apa ya dari sini? Itu pertanyaan yang menurut saya perlu kita pertanyakan. Oke lah misalnya publish paper 5. Dari apa yang kamu pelajari dari 5 papers itu? Kan itu yang paling penting. Coba ala ceramah. Kita nggak pernah dengar kan? Nanti mungkin Eva boleh ceramah juga Pak. Proses kita sampai publish itu. Dari start kita cari data sampai belajar fuzzy logic. Panjang ceritanya. Mungkin di UM ini nggak ada orang menggunakan fuzzy logic dalam dalam pendidikan ya. Belum pernah ada ya. Belum pernah ada. Yang dilakukan itu pakai statistical analysis ANOVA dan segala macam gitu kan. Itu ya simple lah menurut saya. Oke. Ini intro ya. Biasanya kalau kuliah dengan saya itu intronya panjang. Oke, hari ini kita akan coba
bahas buku yang judulnya The Problem of Philosophy. Buka ya semua ya. The Problem of Philosophy kalangan Bertrand Russell, yang menurut saya ini perlu kita bahas supaya kita bisa melihat ya apa sih filsafat itu sebenarnya. Judulnya aja masalah-masalah filsafat. Iya kan, oleh Bertrand Russell. Ada chapter yang chapter pertama itu apa? Chapter pertama itu Appearance and Reality. Apa sih realitas? Orang filsafat kan dia ingin mendefinisikan apa itu realitas. Yang kedua, the existence of matter, keberadaan materi. Yang ketiga, the nature of matter, hakikat dari materi itu apa. Idealism, apa sih idealism? Ya, kemudian knowledge by acquaintance and knowledge by description, apa pula itu? Inductions, apa pula itu induction? Induksi ya maksudnya. Kemudian on our knowledge of general principles, apa sih prinsip-prinsip yang general? Kemudian a priori, the world of universal, ada 15. Yang terakhir itu adalah the value of philosophy, apa sih nilai dari filsafat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mungkin yang pertama itu kita akan bahas mengenai the appearance and reality. Jadi bahasa Indonesianya apa appearance itu? Penampakan dan realitas. Jadi yang dibahas di chapter 1 ini, nanti setelah kita diskusi ini Ibu coba baca ya, mengenai apa yang kita lihat sebenarnya dengan realitas. Yang kita lihat dengan realitas itu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa penampakan itu seringkali tidak menggambarkan realitas sejati. Itu masalah loh dalam filsafat. Saya insya Allah lusa saya pergi ke Bali, saya diundang Sintato. Ada yang pergi Sintato di Bali? Nggak ada ya? Tapi mahasiswa kan diundang semua ya. Saya jadi keynote speaker di situ. Saya mungkin akan bercerita mengenai Sinta. Tahu ya Sinta itu angka-angka itu. Angka-angka itu kan penampakan dari hasil-hasil publikasi institusi, hasil-hasil publikasi dari individu yang dilaporkan di Sinta. Apakah penampakan dengan achievement-nya yang tinggi, publikasi yang banyak, betul-betul menggambarkan realitas bahwa kita ini hebat? Kan gitu sebenarnya. Ya kan? Harusnya bagaimana? Harusnya antara penampakan itu dengan realitas itu sesuai kan? Kalau misalnya S-indexnya tinggi, misalnya S-indexnya hebat sekali nih orang dosen ini, apakah dia betul-betul hebat kan? Dia belum tentu. Pernah terjadi nggak di Indonesia seperti itu? Sering. Ya Pak Ian, yang dikejar Pak Ian apa untuk naik pangkat? Ya pasti yang nilai itu kan, publikasi itu kan. Apakah dengan begitu kita real nggak kita? Iya kan? Jadi profesor sekarang ini kan kum-kum kan? Ya siapa paling senior sini? Mungkin Bu Ira ya. Bu Ira udah associate profesor, ada lektor kepala belum? Belum. Ya kalau lektor kepala kan ada kum-kumnya ya. Saya nggak tahu. Jadi profesor kalau nggak salah 850 gitu. Iya kan? Nah, kejarlah angka itu kan dengan berbagai cara. Minimum sekian, ya kan? Jadi ini masalah. Seperti kita lihat meja, ini lihat meja ini. Ini perspektif lihat meja ini kan macam-macam, bergantung dengan bagaimana kita melihatnya. Kalau kita lihat dari bawah, lain kalau kita lihat di atas. Pakai lampu dan tidak pakai lampu berbeda. Jadi ini yang dibahas di chapter 1 oleh Bertrand Russell itu. Jadi persepsi persual kita itu, ya, itu kadang-kadang menipu. Betul ya? Kadang-kadang menipu dia. Kemudian
realitas yang sebenarnya itu sih apa. Nah, itu menurut saya penting di kita karakterisasikan, ya, kita definisikan. Kalau dalam karakteristik realitas kata Bertrand Russell itu bahwa benda atau sesuatu yang kita lihat itu ya dia sebenarnya tetap dan konsisten, betul ya? Ini nggak berubah realitasnya. Tapi dia bisa berubah nggak dari sudut pandang berbagai macam orang? Bisa kan? Itu apa namanya kalau kita lihat? Itu bias. Karena sudut pandang orang berbeda. Karena orang-orang itu backgroundnya juga berbeda-beda. Kalau saya melihat sesuatu dengan misalnya Pak Ian melihat sesuatu, atau Maya atau Eva melihat sesuatu, Desmelia melihat sesuatu, Bu Ira melihat sesuatu, akan berbeda dengan saya melihat. Kenapa saya berbeda melihatnya dengan ibu bapak semua? Karena background kita berbeda, pengetahuan kita berbeda. Contoh apa ya? Kalau orang misalnya dia tidak mengetahui banyak, hanya mengetahui itu saja, melihat itu kan berbeda. Ada sesuatu yang baru, apa yang terjadi kalau orang melihat sesuatu yang baru itu? Kaget. Kaget kan? Iya, kaget ya, karena dia nggak pernah lihat. Itu sesuai dengan konsep yang saya anukan di kuliah yang sebelum itu, Plato ya. Plato itu waktu dia itu di dalam gua, wah ada yang nggak hadir ya dalam gua itu. Namanya tuh The Allegory of the Cave. Jadi alegori gua Plato. Ada orang yang diikat di dalam gua, seumur hidupnya itu nggak pernah keluar dari gua. Yang dilihat cuma bayang-bayang saja yang dipantulkan dari cahaya dari luar. Artinya dia yang dilihatnya itu kan bukan realitas. Apa yang dilihatnya? Bayang-bayang. Betul ya? Bayang-bayang dilihat. Seumur hidup nggak pernah keluar, diikat lagi. Karena dia diikat nggak bisa keluar, kemudian kawannya juga diikat, yang dilihat bayang-bayangnya itu nggak realitas, itu adalah bayang-bayang. Akhirnya dia bercerita, apa sih bayang-bayang itu? Kawannya bercerita itu kambing, oh enggak itu kuda, padahal itu hanya bayang-bayang, yang aslinya nggak ada. Akhirnya dia berdebat. Setelah berdebat itu, ya nggak selesai debatnya, karena yang real itu dia nggak lihat, betul nggak? Akhirnya itu yang kita sebut sebagai opini. Jadi Bertrand Russell ini chapter 1-nya itu dia melihat bagaimana appearance and reality, penampakan kita dengan realitas. Kalau menurut Ibu, di kita itu banyak nggak yang tidak match antara realitas dengan penampakan? Banyak. Karena kita banyak branding. Kerasa nggak sama Ibu? Kita nomor 1, kecap ABC nomor 1. Ya. Artinya apa? Ya karena terlalu banyak branding, artinya persepsi orang kan berubah jadinya, biasnya jadinya. Kalau sudah biasnya semakin lebar, artinya apa? Realitas itu jauh dari kenyataan. Ya, penampakannya. Hal yang sama berlaku juga di pendidikan kita. Contoh misalnya sekarang ini, dulu kan yang kumlot itu kan sedikit, agak real sedikit. Memang kalau yang kumlot itu bisa. Tapi sekarang kalau sudah 86% kumlot, ya gimana caranya kita membedakan antara yang enggak? Real nggak orang yang kumlot itu betul-betul pintar? Kan enggak. Kemarin saya baru dari LPDP, cerita dengan saya membawa teman dari City University of Hong Kong, karena saya memperjuangkan supaya CTU itu dia pengen PhD student yang datang dari Indonesia itu banyak. Awalnya minta 200 orang, lalu sekarang turun 60 sampai 100. Lalu saya ceritakan, oh ya saya kontaklah Pak Dwi Larso, Direktur LPDP, untuk supaya bisa co-funding. Artinya 50% dari LPDP, 50% dari City University of Hong Kong, supaya orang Indonesia bisa dapat beasiswa di situ. Targetnya awalnya 200, sekarang jadi 60 sampai 100 orang. LPDP-nya bilang, ya bagus Pak Edi katanya, bagus sekali itu katanya, karena CTU itu rankingnya 62 dunia.
dan orang Indonesia jarang ke Hong Kong. Padahal universitas yang top itu Hong Kong University itu ranking 24 dunia. 24 tuh. Saya udah ke sana dan kebetulan Yun Hao, mantan mahasiswa saya itu profesor di situ. Dan sekarang udah pindah ke Kaus. Jadi saya bawa lah ke LPDP supaya ada MOU. Kemarin itu diskusi masalah itu. Syarat LPDP IP-nya berapa? 3,2 sekian kalau nggak salah untuk S3. Ya alhamdulillah saya bilang kalau orang Universitas Negeri Malang semua masuk. Kalau standarnya angka-angka. Kalau ITB mungkin enggak lah sih. Karena saya jadi interview LPDP kemarin ini ada yang IP-nya 3 juga. Kok bisa ya masuk ya? 3, berapa gitu masih yang waktu interview kelihatan bedanya. Jadi memang antara realitas dengan angka-angka itu kadang-kadang menipu. Oke. Jadi realitas itu sebenarnya apa yang sebenarnya ada kan gitu. Ya kan? Apa yang sebenarnya ada. Coba kalau kita kaitkan dengan cara kita menulis publikasi. Kadang-kadang kan disembunyikan ya. Nggak apa ada. Ada namanya tip and tricks untuk publikasi ilmiah. Wah harus seperti ini supaya reviewer dia itu menjadi suka dengan kita. Karena nggak boleh seperti itu. Saya ini editor, saya ini reviewer juga. Karena saking banyaknya saya baca paper, saya nggak bisa tertipu dengan itu. Tip and tricks. Loh, ilmu pengetahuan bisa maju nggak dengan trik-trik seperti itu? Kan sering ibu-ibu lihat ya. Di kita pun sering juga kan. Tip publikasi ilmiah. Saya nggak tahu apa yang diajarkan orang yang orang yang ngasih. Siapa yang pernah hadir? Apa yang dianukan oleh mereka Pak Ian? Saya nggak pernah saya nggak pernah lihat karena saya pun nggak tertarik dengan itu. Hah? Salah satunya yang saya dapat kemarin saja deh, yang bisa saya ingat gitu. Nulis judul itu bagaimana cara orang tertarik untuk membaca. Kemudian ketika membaca abstrak itu harus ada komponen tujuan, komponen metode, komponen hasil atau kesimpulannya, dan kesimpulan itu cari yang menarik itu. Nah, kenapa? Karena cara nulis paper itu, artikel itu secara garis besar itu berbeda dengan laporan riset gitu. Nah, kemudian ketika saya itu kan ada sekilas ini sebuah pendahuluan itu harus ada mengandung kata-kata dan originalitas. Nah, cara menentukan sebuah paper itu, nah ini letaknya. Nah, kenapa paper itu ditolak? Karena nggak mampu mencantumkan itu gitu. Ya. Itu esensinya kan baru teks. Masih teks esensinya. Bagaimana cara menulis? Saya tidak. Saya lihat. Kalau misalnya risetnya itu betul-betul bagi saya itu menyumbang kepada ilmu pengetahuan. Contohnya misalnya orang kan jarang buat effect of electric field terhadap proses katalisis, sangat jarang. Kalau dicari pun jarang. Kalau itu yang riset saya akan tertarik. Tapi kalau risetnya misalnya hanya memodifikasi sedikit-dikit aja, wah itu kecenderungan saya nge-reject itu tinggi. Apalagi kalau saya jadi reviewer di jurnal-jurnal yang top. Jadi berbeda Pak Ian. Itu yang saya bilang itu. Reviewer itu kadang-kadang ya tanda kutip ya, kadang-kadang bukan pakar juga. Saya contohnya ya, kalau dapur jurnal saya setiap hari pasti nerima paper submission. Setiap hari. Eval dan lihat. Yang sekarang di dapur jurnal saya itu 500 lebih. Padahal setiap volumenya hanya 20 saja kita terima. Bayangin aja berapa banyak yang saya reject. Kalau saya terima semuanya, sanggup jurnal itu nampung. Saya pun nggak sanggup juga. Pagi tadi sudah saya reject lagi, setiap hari. Kalau seperti itu, apa yang saya lihat Pak? Bukannya kayak gitu Pak. No. Saya sebagai editor nggak itu. Saya nggak akan tertipu dengan cara dia menulis seperti itu. Yang saya lihat isinya, contribution. Ya, tapi dengan standar penulisan yang betul juga, yang bagus. Nah, itu minimum requirement-nya itu.
Tapi kalau orang sebagai saintis yang betul-betul berpikir bahwa ini ada kontribusi, ya harusnya diterima. Di kita kan enggak, kosmetik banyak, appearance. Makanya chapter 1 dari Bertrand Russell punya buku The Problem Philosophy itu, yaitu appearance and reality. Kita ini tidak berpikir, tidak berbicara mengenai esensi. Saya kalau diundang bagaimana publikasi, saya mulai dikatakan saya nggak mau datang. Apalagi Undip pernah undang saya di WA-nya saya, Pak Adi tolong bagaimana tips meningkatkan citasi. Loh, kok ada tips meningkatkan citasi? Saya nggak pernah ngeliat itu, otomatis. Kalau nggak disertasi orang ya biarin aja. Malah paper-paper saya yang memodifikasi dikit-dikit itu paling banyak citasinya, apalagi review artikel. Review artikel itu banyak citasinya. Malah kalau kita membuat riset, ya, riset yang bukan komunitasnya di bidang itu sangat sedikit, citasinya pasti akan sedikit. Contohnya misalnya di bidang saya kimia, grafin, ya. Grafena bahasa Indonesia-nya, tahu ya grafin? Itu kan hot itu. Ibu bapak kalau riset di bidang itu ngikut-ngikut grafin pasti banyak citasi karena orang lagi hot sekarang. Lalu kita ngikut-ngikut, ilmu pengetahuan kita berkembang apa enggak? Nah, karena kita fokusnya kemana? Ke teks tadi. Itu ya. Jadi Russell itu mengingatkan sebenarnya di dalam chapter 1 itu bahwa apa yang kita lihat itu adalah bukanlah realitas sejati. Itu dia ingatkan kita. Ya, dari perbincangan ini kan kita boleh sadar ya, bukan realitas sejati, tetapi penampakan yang bergantung kepada berbagai faktor. Apa faktornya? Itulah yang tadi kita ceritakan. Ada orang yang melihat, wah hebat, top 2% scientist lah, ya habis diglorifikasi gila-gilaan, entah apa-apa aja. Bangga nggak saya? Seumur saya nggak lagi lah. Mungkin waktu muda iyalah, sekarang nggak lagi. Ya, jadi memang karena apa ya? Bergantung kepada banyak faktor. Paham ya? Maksudnya ya? Melihat orang itu penampakan banyak sekarang, bukan ke esensinya. Makanya kosmetik laku, bedah plastik laku. Rianya nggak seperti itu. Pernah saya lihat itu ada suami istrinya cantik satu, suaminya handsome, anaknya kok kayak gitu. Nah kan ada di yang itu di mana di, iya kan pernah kejadian ya, karena ada suaminya itu dengan istrinya itu sudah operasi plastik. Resesi. Iya. Nah ini kan artinya apa? Ini kan contoh nyata di kehidupan sehari-hari bahwa ada kecenderungan untuk penampakan dengan realitas itu jauh sekali bedanya. Betul nggak? Makanya kita kuliah filsafat itu, ya kita harus merenung-renung. Apa yang kita buat ini betul-betul real nggak? Banyak faktor kan? Ini bagus loh Bertrand Russell yang punya buku. Ini buku yang digunakan untuk orang-orang melihat dasar-dasar filsafat seperti apa. Kan banyak teori. Kita kan sudah belajar yang minggu yang lalu ya. Ada anti realisme, ada realisme. Kemudian saya buat lagi iseng kemarin itu, saya buat lagi untuk di YouTube itu membahas presiden-presiden kita. Ada yang komentar lagi di bawah, bagus itu. Dikritiknya saya, ya bagus. Karena Bertrand Russell juga ngarang buku bahwa salah satu sumber ketidakbahagiaan orang itu takut dikritik. Kalau takut dikritik, jangan posting di YouTube. Iya kan? Karena memang itu juga keberanian, sumber ketidakbahagiaan. Jadi apa yang kita dapat kesimpulan dari pembicaraan kita ini adalah bahwa filsafat itu berperan penting, ya.
dalam menggali lebih dalam pertanyaan tentang sifat realitas. Oleh karena itu saya selalu bilang ke ibu bapak ini, apa sih esensinya? Apa sih hakikatnya? Kan antara appearance realitas itu kan ujungnya itu kan kita memahami hakikat. Saya pernah ngomong ya di YouTube saya pertama mengenai iblis menggoda manusia. Pernah ya? Enggak ya? Belum. Oh, belum. Saya lupa bukunya apa. Tapi ini sangat menarik bagi kita orang Islam, Pak ya. Iblis itu menggoda kita itu caranya adalah dosa-dosa kecil itu dianggap biasa aja sama itu. Kita digoda, ini dosa kecil aja, biarin aja. Ini kan SPG tipu-tipu dikit aja. Itu level paling bawah ini kemarin. Nggak boleh direkam. Itu level paling bawah. Ditawa di sini. Pelaku. Kedua apa? Level paling bawah itu SPJ. Contoh ini contohnya. Contoh. Kedua adalah menganggap hal baik itu menjadi buruk, buruk itu menjadi baik. Malah kan terbalik. Baik jadi buruk, buruk jadi baik. Iya kan? Apa contohnya yang dalam dunia pendidikan? Yang baik jadi buruk, buruk yang jadi baik. Mengangkat nilai. Apa? Mengangkat nilai yang siswa terendah. Ya, Supaya karena apa? Akreditasi nanti. Ya kan? Makanya kita naikkan nilainya supaya akreditasi kita juga naik. Itu baik buruk nggak? Itu terbalik-balik kita. Naik level lagi yang ketiga, mengacaukan pikiran iblis. Sudah kacau pikiran kita, dia juga nggak tahu lagi nih gimana arahnya kita. Betul nggak? Pendidikan kita ini, saya masih agak idealis, agak lama-lama jadi pemain juga. Agak idealis. Saya berpikir bahwa saya sebagai dosen itu saya melayani mahasiswa, malah terbalik. Bukannya mahasiswa melayani dosen. Makanya saya kalau mau ketemu saya sangat mudah eval tadi malam. Isi mau ketemu saya jam 1. Kebetulan ada kuliah kan. Lumayan nggak lihat ya schedule-nya. Dan saya approve. Saya akan mungkin jam 1.10, mungkin 10 menit. Lah pikiran saya seperti itu Pak. Kita 10 menit diskusi. Jam 1.10, siapapun mau ketemu saya, silakan. Saya tidak akan tolak kalau saya itu free. Karena niat saya itu adalah saya ingin mengabdi jadi dosen. Makanya saya ngajar seperti ini. Gak ada presentasi-presentasian. Saya betul-betul mengajar. Jadi di sini intrinsik. Iya kan? Itu yang baik. Yang terakhir, Inggris itu yang paling kita jadi melupakan hakikat. Ini betul loh. Satu yang meremehkan dosa-dosa kecil. Dua apa aku lupa lagi saya. Satu meremehkan dosa kecil, dua yang baik jadi buruk, buruk jadi baik, ketiga mengacaukan pikiran, keempat kita jadi lupa hakikat. Hakikat pendidikan apa sih menurut Bapak Ibu? Apa coba? Apa definisinya? Mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Diajar Dewan Toro kan gitu. Cerdas nggak kita dengan sistem kita yang sekarang? Coba pikirkan. Lalu kita menyalahkan siapa? Kalau saya sih paling gampangnya salahkan aja iblis itu. Jadi kita itu ada kuda hitam. Kambing hitam bukan kuda hitam ya. Ada kambing hitam. Itu nggak Pak Ian? Jadi kelihatan nggak bahwa kita berpikir filsafat itu gunanya apa? Kata Bertrand Russell, filsafat berperan penting dalam menggali lebih dalam pertanyaan tentang sifat realitas. Chapter satunya itu, ya. Sementara ilmu pengetahuan membantu menjelaskan
penampakan dapat berubah berdasarkan kondisi tertentu. Jadi orang berilmu itu dia seharusnya menyingkap realitas. Yang paling penting itu, yang paling nampak itu adalah apa ya? Kimia kuantum, fisika kuantum. Ya kan, kan mengungkapkan realitasnya. Apa yang diungkapkan? Kita jadi tahu elektron itu kayak gimana kelakuannya kan? Kan realitasnya seperti itu. Nanti terserahlah apakah itu cara pandangnya realisme atau anti realisme. Tapi kan itu realnya. Kalau orang realisme, dia mengatakan elektron itu betul-betul ada. Tapi kalau anti realisme nggak ada, itu fenomena aja. Yang penting adalah dia kebenarannya itu koherensi, berguna dia cukup. Ada nggak ada nggak peduli dia. Yang penting berguna. Itu yang disebut sebagai anti realisme. Iya kan? Jadi memang berbeda sepatutnya yang kita lihat tuh orang berilmu nggak berilmu itu. Orang berilmu itu dekat dengan realitas. Lalu kita coba pikirkan di universitas sekarang kita ini, yang kita kerjakan itu apakah mendekati realitas atau menjauh dari realitas? Ya, branding penting ya, tapi kalau keterlaluan jadi menipu jadinya. Betul nggak Bu ya? Sedikit-sedikit masuk ke sosial media, sehingga kita jadi bias. Yang padahal itu nggak perlu dianukan, jadi kita setiap hari dengar itu hebat ya. Padahal sebenarnya nggak hebat. Tapi perbedaan ini sebenarnya relevan tidak saja dalam kehidupan sehari-hari, dalam filsafat, ya, tetapi juga dalam penelitian ilmi. Pasti yang real. Makanya saya dengan Eva, makanya dari awal saya cerita dengan Eva, dengan Hajar, penelitian ini problem masalahnya itu dibuat-buat apa real masalah? Dan ternyata Hajar, kita tahu bahwa yang masalah itu membuat model pembelajaran, ya gurunya harus diperhatikan. Kalau model pembelajarannya rumit, siapa yang mau pakai? Tidak ada gunanya. Jadi bukan masalah yang mau diteliti. Banyak ya konsekuensinya kita ya. Betul nggak Pak ya? Tiba-tiba masalah timbul, tapi itu bukan masalah. Malam kita lihat itu jadi masalah pendidikan di Indonesia. Padahal bukan masalah, itu yang kita teliti. Kebayang nggak sama ibu-ibu, bapak-bapak? Yang ibu teliti selama S3 ini masalah apa bukan? Coba pikirkan. Apakah dengan kita membuat model pembelajaran itu kita mengatasi masalah? Jangan-jangan kita menambah masalah. Ya, contoh misalnya gado-gado itu yang kita lihat, ada model pembelajaran digado-gadokannya, holistik katanya. Ada PBL-nya di dalam, ada etnoscience-nya di dalam, ada multiple intelligence-nya, ada 2, ada 5, jadi 1, katanya komprehensif. Loh, lalu saya melihatnya, gurunya gimana ya, instrumennya gimana? Jadi masalah jadi. Apa sumbangnya terhadap teori? Apa sumbangnya terhadap kebijakan? Praktis enggak? Jadi kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya itu realitas. Lalu publikasi 5, loh hebat nggak? Ya bisa aja. Ya bisa aja. Tapi itu ya menurut saya penting kita untuk pikirkan. Chapter 1-nya bukunya Bertrand Russell. Dalam loh sebenarnya. Dalam loh kan? Antara perbedaan appearance dengan reality. Penampakan dengan reality. Coba Bu pikirkan. Penelitian Ibu itu betul-betul ke arah realitas nggak? Kalau kesimpulannya misalnya hanyalah, karena uji statistik, korelasinya sekian-sekian, hanya itu aja loh. Apa sih gunanya ya? Semua kan jadinya nggak realitas, nggak real kan? Kalau hanya uji-uji ANOVA aja. Oke, paham ya? Stop sampai di situ. Kemudian kita masuk ke chapter 2. Chapter 2 itu judulnya The Existence of Matter. Bahasa Indonesianya apa? Keberadaan matter. Bahas buku ini menarik.
Pertanyaannya dari buku ini adalah, apakah materi itu ada secara independen? Pohon misalnya, ya kan? Apalagi materi, meja ini kan materi juga. Apalagi bintang, materi, semua materi. Apakah materi tetap ada ketika tidak ada yang melihat atau merasakannya? Karena independen, kan? Betul nggak? Itu pertanyaan utamanya. Atau apakah keberadaan materi sepenuhnya bergantung pada persepsi seseorang? Nah, ini argumennya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut Tibetan Buddhism itu mendasar di dalam dunia filsafat. Kita melihat apakah materi itu tetap ada ketika tidak ada yang melihat atau merasakannya? Dia ada. Kita nggak rasakan dia ada, tapi dia ada gitu. Ya kan? Kalau sekarang saya merasakan Pak Ian ada di sini, saya melihat Pak Ian, dia ada. Tapi kalau saya jauh nun di sana, Pak Ian kan tetap ada di sini kan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah keberadaan materi sepenuhnya bergantung pada persepsi seseorang? Jadi kita melihat itu ada persepsi ya. Contoh misalnya, pertanyaan sangat mendasar tadi, anti-realisme dan realisme. Elektron itu ada apa enggak? Dalam pandangan realisme, dia yakin, saya yakin-yakinnya bahwa elektron itu ada, wujud ya. Tapi kalau anti-realisme ya tidak. Yang penting dia mengatakan berguna, dia fenomena itu kita bisa memprediksi sesuatu. Makanya ada teori Heisenberg. Yang teori Heisenberg itu, siapa dulu yang mengatakan Heisenberg itu? Ketidakpastian. Kalau tidak pasti ya kita nggak bisa mengukur kan? Kan ada momentum ya, perubahan momentum itu terhadap posisi. Itu kan masalah dalam mekanika kuantum. Itu apa namanya? Anti realisme. Ya Pak Yan? Iya kan? Nggak kelihatan elektron itu. Lalu dia bilang elektron itu gelombang, kata Schrödinger. Iya kan? Gelombang dia. Einstein bilang enggak, itu partikel. Lalu pertanyaannya tadi itu, apakah materi tetap ada ketika kita nggak melihatnya? Bagaimana itu jawabnya Pak Yan? Ada nggak? Kita nggak lihat dong. Kita nggak lihat dia. Elektron itu nggak pernah kita lihat. Ada nggak? Momennya itu materi. Terus kita nggak pernah lihat. Iya. Persepsi kita kan. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan apa namanya? Pertanyaan filosofis. Tergantung juga aliran mana kita mau jawabnya. Wih, dalam ya. Kalau orang realisme kan elektron itu betul-betul ada. Siapa contohnya orang yang realisme itu betul? Ya, Einstein. Makanya ada efek fotolistrik. Tembak di sini cahaya sampai energi itu bisa mengeluarkan elektron di situ sehingga ada di detect. Oh, ada loh elektron. Tapi Schrödinger dia gelombang. Walaupun dia itu realisme juga, tapi dia lihat elektron itu gelombang. Ya dibentuknya itu nggak bola kayak gitu, dia gelombang. Ya ada. Ngerti nggak? Persepsi orang beda-beda kan? Ibuku melihat saya persepsi pasti berbeda, yakin saya. Makanya pertanyaan itu ada dua. Apakah materi tetap ada ketika tidak ada yang melihat atau merasakannya? Atau apakah keberadaan materi sepenuhnya bergantung pada persepsi seseorang? Chapter kedua dari bukunya Tibetan Buddhism, The Existence of Matter. Kalau ibu-ibu yang orang pendidikan kimia ini, yang gak penting ada nggak adanya itu kan. Yang penting teorinya itu adalah koheren sifatnya, kan begitu itu, berguna, kan gitu aja kan. Betul nggak? Lalu argumennya apa untuk keberadaan materi yang dia bilang kan independen? Dia Russell ini dia mendukung gagasan bahwa materi itu memang memiliki keberadaan yang independen. Russell
tapi orang lain mungkin nggak lagi. Kalau Russell dia bilang independen. Ya. Meja ini contohnya deklarasi Russell. Dia tetap ada di ruangan meskipun tidak ada yang melihatnya, betul. Nah, kemudian kita keluar situ, kita kembali lagi, ketemu lagi mejanya. Artinya dia konsisten. Kemudian yang kedua itu kesamaan persepsi. Banyak orang yang dapat melihat dan merasakan benda benda yang sama itu dengan karakteristik yang serupa. Dia bendanya sama, karakteristiknya serupa. Kalau kursi ini kan biru warnanya ya, biru. Ya semuanya pasti akan, kecuali kalau nggak buta warna, semuanya kan biru ya. Artinya apa? Persepsi kita sama melihat, betul ya? Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa meja atau kursi yang biru ini memiliki keberadaan fisik yang independen dari pikiran individu. Itu kata pesan Russell. Oh, iya, iya. Apa sih gunanya kita belajar gini? Tapi betul Russell kok mikirnya sampai segitu ya? Nanti kita akan lihat ke penelitian kita itu apa gunanya. Tapi kan nggak semua orang berpikir seperti ini. Banyak yang skeptis juga kan. Orang skeptis itu berargumen bahwa segala sesuatu yang kita alami bisa saja itu hanyalah dalam pikiran kita saja. Contoh gimana coba? Orang berhalusinasi ya. Apa contohnya lagi? Orang yang bermimpi. Tapi Russell dia nggak setuju dengan ini. Dia mengatakan bahwa yang penting itu adalah pengalaman itu konsisten dengan yang kita alami. Jadi ini apa, sangat filosofis, sangat filosofis. Dan Russell dia berpandangan bahwa meskipun materi itu tidak terlihat, ada alasan kuat untuk mempercayai keberadaannya sejarah. Jadi nggak tergantung dengan persepsi kita. Tetapi kita dalam aliran filsafat sains yang disebut sebagai anti-realisme, itu kan ada unsur persepsi, betul nggak Kak Ian? Yeah. Agak subjektivitas, karena teori-teori itu sifatnya koheren. Kebenaran itu sifatnya koheren. Satu teori akan diusung kalau banyak saintis itu setuju dengan itu. Teori A, saintis A, saintis B, saintis C, saintis D setuju. Sifatnya koherensi, diterima orang. Contohnya misalnya teori mengenai pembelajaran, bukan cara belajar. Cara belajar yang long term memory, short term memory itu siapa itu? Saya lupa siapa namanya itu. Jadi ada short, masuk dia panca indera memori, masuk dia itu, kemudian ada short memory, ada long term memory. Itu kan teori. Tapi kalau orang itu setuju, ya sudah diterima orang kan. Tapi mungkin ada teori yang lain kan, betul nggak? Itu sifatnya koheren. Itu berdasarkan apa coba? Persepsi juga. Ya Russell seperti itu, makanya kita boleh mengatakan bahwa Russell ini realistik orangnya, realisme, betul nggak? Alirannya Russell ini siapa? Kalau dia bilang bahwa materi itu independen, realisme. Oleh karena itulah Russell, dia boleh dikatakan filsafatnya namanya apa? Filsafat analitik. Ada nggak orang yang berbeda pendapatnya dengan Russell? Banyak. Ya Pak Ian? Nggak apa-apa berbeda kan ya? Karena juga mengawang-awang bukan? Makanya ada aliran kan? Realisme, anti-realisme. Pandangannya macam-macam. Makanya kita nggak terkaget-kaget kalau ada orang yang aneh cara berpikirnya berbeda dengan kita. Karena pandangan orang itu berbeda-beda. Thomas Kuhn berbeda dengan Feyerabend. Imre Lakatos juga kita kan sudah bahas minggu yang lalu. Ada empat filsuf kan. Satu Feyerabend, apapun oke. Conducting polymer itu kan karena tidak conducting polymer itu ditemukan
menjadi digeser paradigmanya karena apa? Kebetulan kan. Tiba-tiba Prof. Sirikawa menyuruh postdoknya menambahkan katalis, tiba-tiba ditambahkan 10 kali lipat lebih banyak. Terjadilah reaksi yang menyebabkan plastik tadi, poliasetilen itu yang biasanya tidak konduktor menjadi konduktor dia. Kan nggak perlu ada metode situ, betul? Pop. Iya kan? Jadi memang kita harus menerima itu dari sudut pandang Feyerabend ya, bahwa memang ilmu pengetahuan itu bisa berkembang tidak sistematik juga nggak apa-apa. Kalau ada orang bilang harus sistematik kata pembimbingnya, loh ada Feyerabend loh Pak, gitu. Kurang baca Bapak Ibu, ya kan? Nah ini Thomas Kuhn seperti ini pula deh. Ada pre-paradigm, kemudian ada paradigma, kemudian ada krisis, kemudian ada revolusi ilmiah, new paradigm. Prosesnya lain kan. Tapi yang ini kan untuk sistem ilmu sosial. Tapi kalau seandainya Karl Popper gimana? Karl Popper itu sifatnya bukan seperti itu. Kalau itu kan revolusi ilmiah, Karl Popper dia perlahan-lahan karena falsifikasi. Kita udah bahas minggu yang lalu. Ibu bapak yang belum kuliah saya itu ada di video yang perbedaannya apa, ya kan? Ada lagi yang sangat konservatif, namanya Imre Lakatos, bahwa ilmu pengetahuan atau teori itu ada intinya. Contoh misalnya Demokritos mengatakan bahwa atom itu tidak bisa dibagi lagi. Itu intinya, core-nya, keyakinannya, teorinya, ya kan? Kemudian ada namanya protective bulk, yang ada hipotesis macam-macam. Contohnya J.J. Thomson, ya kan? Apalagi Niels Bohr, Rutherford dulu ya. Kemudian Niels Bohr, kemudian mekanika kuantum. Ini memperkuat yang intinya tadi. Intinya nggak akan berubah. Ini namanya program riset ilmiah, program penelitian dalam konsep teori Imre Lakatos. Sehingga dia sedikit iners dia. Susah kita menjatuhkan teori-teori yang sudah established, itu susah. Karena sifatnya apa? Progresif. Karena dia ada protecting bulk-nya di situ. Ini ada intinya, yaitu saya ulang lagi nggak apa-apa ya. Ini ada inti. Contohnya atom itu tidak bisa dibagi lagi. Kemudian ada lagi orang-orang melakukan penelitian. Nah, ini namanya protective bulk, sabuk pengaman katanya. Ini kan protective bulk. Apa contohnya? J.J. Thomson. J.J. Thomson itu menjelaskan ini. Belum canggih lagi kan? Ada lagi Rutherford, lebih canggih lagi modelnya. Bahwa inti atom itu ada rupanya massa yang sangat padat, sangat besar. Rutherford. Apalagi Bohr, kuantum. Ini kan memperkuat. Walaupun ini prosesnya ini paling kuno, ini paling modern, sehingga dia apa namanya progresif. Ya kalau udah seperti ini kan susah mau diruntuhkan. Karena sifatnya progresif. Gimana cara meruntuhkan ini? Kecuali kalau ada intinya itu orang mengatakan wah nggak sesuai dengan ini. Lama-lama dia degeneratif, sehingga teori dilupakan orang lagi. Tapi kalau sudah progresif kayak gini ya susah. Ini dalam metafisikanya konsep ini saya pikir lebih konservatif. Ya susah. Ilmu pengetahuan tadi. Ini Imre Lakatos. Ya. Jadi memang perkembangan ilmu pengetahuan itu ya banyak teorinya, banyak pandangannya. Tetapi ingat Bapak Ibu, semuanya itu adalah dalam rangka untuk mencari kebenaran. Jangan lupa itu. Kalau ibu bapak melakukan penelitian tidak itu, ya lupa. Sama yang tadi teori yang saya bilang tadi itu, yang iblis tadi itu. Iya kan? Keinginan kita itu hanyalah untuk lulus saja kan. Makanya
kalau ada yang kasus pejabat kita yang lulus 1 tahun 8 bulan, kalau saya bisa saya ceramain sampai 1 jam. Betul nggak? Artinya apa? Sudahlah, nggak real, realitasnya dengan penampakannya berbeda. Suatu hakikatnya juga. Hakikat dia itu menjadikan untuk apa sih? Kalau menurut Bapak apa keinginan dia? Metafisikanya apa itu? Ya macam-macam, kita nggak tahu kan keinginannya itu apa. Tapi Ibu Bapak coba pikirkan sendiri, mau kuliah S3 itu untuk apa? Selalu saya tanyakan. Mungkin sangat pragmatis sifatnya, metafisikanya. Mungkin idealis sifatnya. Nah, saya yakin macam-macam spiritnya, betul nggak? Kalau saya melihat dulu waktu saya jadi dosen di Malaysia itu, waktu krisis ekonomi itu banyak yang mendaftar untuk S2, S3 karena banyak sudah nggak kerja lagi daripada nganggur ya, pakai S2, S3. Nah ini melonjak. Oke, jadi chapter keduanya adalah mengenai the existence of matter. Jadi apa sih materi itu yang tak terlihat? Tapi kalau Russell, ya, kesimpulan Russell apa? Dia itu realisme sejak bahwa materi itu independen. Jadi kalau orang melihat elektron tadi itu ya dua, ada realisme. Tapi ini menarik lah. Oke, mungkin kita langkau dulu Ibu Bapak boleh baca nih, ada yang chapter ke 3 itu the nature of matter, hakikat materi. Ini kalau kita melihat hakikat materi itu di dalam sains itu, ya paling gampangnya adalah mikroskop elektron ya. Berapa sih resolusinya mikroskop elektron, Ibu tahu ya? Berapa resolusi paling canggih sekarang ada? Siapa yang pernah menggunakan mikroskop elektron? Transmission electron microscope atau scanning electron microscope di ruangan ini? Pak yang belum pernah? Kasih barang, terus berapa resolusinya? Pasti mikrometer ya kalau scanning electron microscope. Tapi kalau transmission electron microscope itu bisa nano. Ya, yang paling canggih lagi FM, atomic force microscope, atau STM, scanning tunneling microscope. Saya pernah nulis nama saya pakai STM, Hadi Nur, tapi ukurannya itu 75 nanometer, 25 nanometer. Lihatlah di blog saya ada. Jadi surface silikon itu kita bersihkan dulu. Kemudian ada tip scanning electron microscope yang kita kasihkan beda potensial sehingga dia elektron dari silikon itu tercabut ya, sehingga bisa menulis ukurannya itu 75 nanometer, 25 nanometer. Isen. Dan yang buat itu kawan saya kebetulan. Dia itu di labnya itu canggih. Tapi nggak di sini. Ini waktu saya di Jepang. Jadi contohnya itu ya hakikat. Kita sebenarnya kan mencari hakikat materi. Berusaha ilmu pengetahuan itu mencari realitas. Arahnya tadi mencari ke hakikat, betul nggak? Usaha kita ke arah situ. Penelitian kita kan mencari ke hakikat. Contoh saya dengan Eval, kita kan mencari hakikat sebenarnya. Apa sih sebenarnya hakikat dari STEM itu? Pengaruhnya terhadap, makanya pertama kali Eval datang ke saya, banyak yang saya tanya-tanya, betul nggak? Iya. Lakukan penelitian STEM. Bukan STEM ya? Entrepreneurship. Sorry, yang STEM ada. Entrepreneurship di UN atau di universitas di mana? Loh, orang kan mau kuliah di universitas contohnya di UN ini kan bukan jadi entrepreneurship, jadi guru. Lalu kuliah 10 kredit pun nggak ada efek. Merubah paradigmanya karena disuruh sama orang tua jadi guru dan dia pun niatnya jadi guru. Lalu entrepreneurship gimana? Lalu saya bilang ke Eval, ingat saya, anak kawan saya yang kuliah di BINUS ya, di BINUS tuh nggak ada kuliah entrepreneurship.
karena anak-anak pedagang semua yang ada situ, akhirnya anak teman saya itu sekarang buat startup company Binus. Lalu saya tanya ke teman saya itu, Susi, kok anaknya dikuliahkan ke Binus? Oh, di sana ekosistemnya itu menunjang supaya anak-anak kita tuh bisa berwirausaha. Kan memang anak-anak orang kaya semua di situ. Sekarang sudah punya startup company. Masuk dia ke UM. Ada mata kuliah 2 kredit. Kita merubah mindsetnya nggak bisa. Makanya riset kita yang kita menuntut mencari faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemikiran entrepreneurship kan. Ternyata apa? Pak, yang kita buat benar. Kurikulum kan? Apalagi yang kedua? Yang kedua daya dukung. Iya. Kalau daya dukungnya nggak ada, apapun yang dibuat canggih pun nggak akan. Betul nggak Bu ya? Itu dulu yang mau kita cari. Apa tujuan kita buat itu Pak? Untuk mengetahui hakikatnya kan. Makanya penelitian itu janganlah masalah itu dibuat-buat. Bagi saya itu terasa dibuat-buat. Melakukan penelitian entrepreneurship misalnya di sekolah agama. Jurusannya usuluddin lagi. Entrepreneurship lagi yang dipikirkan. Ya nggak mungkin jadi ustadz ya pengennya. Betul nggak Bu Ira? Iya kan Bu? Kita paksain dia. Padahal dia tujuannya masuk ke universitas bukan itu. Nah, ini kan logika biasa-biasa aja ini. Sehingga kita melupakan hakikat tadi itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini tugas iblis apa enggak juga nih. Tetapi jauh panggang dari api. Walaupun bisa lulus juga S3-nya. Itu apa ya? Ini. Ke Binus, mana lagi universitas yang orang-orangnya nggak perlu entrepreneurship karena anak pedagang semua di situ yang kuliah. Kemudian dosen yang ngajar pun jalan kaki, ngajar entrepreneurship. Nah, harusnya ngajar itu kan kaya raya. Nggak bisa. Lalu dia ngajar gimana caranya kita berbisnis. Dia nggak pernah berbisnis, jalan kaki dia kayak saya naik motor, sepeda motor Vario ini. Bapak Adi ini miskin ngajar entrepreneurship. Paham ya Bu Bapak ya? Jadi memang seperti itu. Makanya bagus nih baca buku Bertrand Russell. Coba Ibu baca Hakikat Materi. Nah, yang ini udah chapter 3 ya. Oke, chapter 4 Idealisme. Lama juga teman-teman. Apa sih idealisme itu? Dari esensi realitas menurut Pak Ian apa idealisme? Ada orang yang idealis, apa maksudnya? Ya, jadi harapan atau tindakan sesuai dengan yang apa gitu, yang diharapkan atau ketentuan yang benar-benar dilakukan secara positif. Jadi idealisme itu yang paling penting dia bukan bersifat fisik kan? Bukan. Iya kan? Bukan bersifat fisik. Dia lebih ke arah mental dan lebih ke arah spiritual, betul nggak? Jadi memang itu yang idealisme. Nah, sekarang menurut Bertrand Russell ini ada pendukung utama idealisme itu namanya George Berkeley. George Berkeley ini filsuf, ya. Dia bilang bahwa ini apa tuh? EST percipi. Saya coba tulis ini, saya tulis di situ. Bahasa apa ya? Saya juga nggak ngerti, saya nyalin aja.
Kalau mau keren-keren sih bagus kita pakai ini, walaupun kita nggak ngerti. Gaya sih oke. To be is to be, perceive. Artinya menjadi adalah untuk dipersepsikan. Jadi dia mengatakan bahwa realitas itu adalah ide dalam pikiran. Cuma ide aja. Jadi Berkeley itu berargumen bahwa objek seperti pohon, gunung, meja, dan sebagainya itu hanyalah ide yang ada dalam pikiran kita. Wah, ini berbeda lagi dengan realitasnya dengan yang di awal kita bicarakan. Betul nggak? Berbeda kan? Pohon itu hanya pikiran kita ada loh gitu. Saya ada berada di sini itu hanya objek yang ada dalam pikiran aja. Jadi konsekuensinya apa kalau kita berpikir seperti itu, kata George Berkeley? Kan dia kuncinya persepsi. Betul nggak? Apa yang dikatakannya tadi? Bahwa menjadi adalah untuk dipersepsi. Ini persepsi. Menjadi adalah untuk dipersepsi. Dia bilang gunung itu adalah nggak realitas. Realitas itu hanya di otak kita aja. Waktu ini berbeda lagi, sangat berbeda. Ini apa konsepnya namanya? Idealis. Idealis. Jadi realitas itu adalah ide dalam pikiran. Ketika kita melihat pohon, kita ibu melihat saya, yang kita lihat sebenarnya bukanlah pohon yang secara fisik tidak, tapi representasi mental dari pohon itu. Itu kata siapa itu? Nah, ini dalam chapter berapa itu? Idealisme chapter 4 itu. Ini pandangan Berkeley tentang idealisme. Jadi konsekuensi filsafatnya apa? Tidak ada material yang independen. Semua keberadaan adalah keberadaan dalam pikiran. Ini idealisme. Dan bergantunglah kita itu dengan pikiran kita. Tapi hati-hati loh. Belajar kayak gini, overthinking jadinya lama-lama gila loh. Iya kan? Kok sampai segitunya ya dia mikir ya? Hakikat materi itu seperti apa? Idealisme itu seperti apa? Iya kan? Ya udahlah, kita idealisme. Jadi idealisme itu bahwa dia mengatakan realitas itu adalah dasarnya bersifat sebagai sesuatu hal yang berdasarkan mental atau spiritual. Itu idealisme. Lalu kita berpikir, kalau orang itu sakit mental gimana? Ya kita kan harus pikiran kita sehat. Kalian tahu nggak Nietzsche yang kita selalu saya ngomongin? Itu meninggalnya kan sakit mental. Saya nggak tahu kenapa dia. Coba baca aja lah di video ada overthinking ya. Itu sakit apa dia? Terlalu banyak merenung. Apa namanya kalau merenung? Lalu itu refleksi. Saya teringat ngomong kayak gini. Pernah baca suatu artikel yang ditulis oleh Profesor Tan Pariaman, kalian cari dia, mengenai psikopatologi. Psikopatologi itu penyakit yang disebabkan jadi patologis kan, jiwa, tapi penyakit kejiwaan tapi
Ya, efeknya itu ke patologi, ke badan kita. Jadi Profesor Tan Pariaman almarhum itu tahu rumah sakit Gadot ya? Rumah sakit apa ini? Ya, itu namanya Rumah Sakit Jiwa Profesor Sa'anin Datuk Tan Pariaman di Gadot. Sekarang namanya itu untuk menghormati Profesor Sa'anin Datuk Tan Pariaman. Jadi saya baca di nanti kalau ada waktu saya cari ya, sangat menarik. Jadi dia itu bukannya psikiater, bukan, dokter gila lah ya. Dokter jiwa ya. Dia bisa membedakan ini orang ini gilanya itu, ini orang Minang Kabau, ini orang Jawa, ini orang mana, itu bisa dilihat dari karakter gilanya. Ada karakternya masing-masing. Kalau orang Jawa, ini rata-rata siapa yang orang Jawa sini? Banyak ya orang Jawa. Dia kalau gila itu dia diam-diam, lebih banyak diam. Pengaruh juga ya. Ini saya nggak tahu ya, tapi itu yang ditulis oleh Prof. Sa'anin. Dia diam kemudian. Tapi kalau orang Minang, ini saya dengan Pak Anu ini kan orang Minang kita. Dia itu lebih banyak omong. Iya kan, omongnya itu dia menganggap dirinya itu nabi. Dia menganggap dirinya itu, makanya dia itu orang gila. Kalau orang Minang itu dia berpidato dia. Nah, kalau ada Prof. Sa'anin itu ini karakter, dia tahu. Jadi psikopatologi itu dia kaitkan dengan alam bawah tidak sadar dari kebudayaan kita, dari ini. Itu dikaitkan dengan dia. Bahwa budaya Minangkabau itu budaya konflik. Menarik itu ceritanya. Nah, sehingga ya seperti itu, bahwa ini akan timbul ke permukaan sampai dia gila pun punya pattern tersendiri yang berkaitan dengan dia cocok-cocokkan ya, cocokologi lah dengan budaya orang Minang. Jadi artinya memang mental dan spiritual itu idealisme itu, realitas itu pada mental dan spiritual. Tapi kalau tanda kutip yang mental itu sehat ya. Kalau jangan sehat ya seperti itulah jadinya. Jadi menurut Berkeley segala sesuatu yang kita persepsikan hanyalah terdiri dalam pikiran kita. Jadi memang itu chapter ke-4 dari bukunya Bertanggusa. Ibu bacalah ya. Oke. Saya mungkin agak loncat ya. Mungkin saya coba lihat juga pengetahuan yang paling penting itu. Yang paling penting di dalam riset kita itu mungkin chapter 6 book on inductions. Nah, on induction chapter 6 saya coba cari chapter 6. Induction itu adalah induksi. Ini penting untuk penelitian ya. Kalau yang tadi itu mungkin enggak. Kok nggak ketemu saya sudah saya catat on induction. Ini dikritik oleh Bertanggusa. Ibu S3 ini kan melakukan penelitian ilmiah. Kita ada dua cara mengambil kesimpulan, betul ya? Satu, deduksi. Satu lagi, induksi. Kalau induksi itu apa sih? Ini kita bahas kan. Induksi itu apa sih menurut filsafat itu? Menurut Bertanggusa, kesimpulan yang dibuat dari pola-pola yang diamati itu, iya kan, dalam pengamatan kita. Induksi itu kayak gini, induksi ada A, B, C, D, kemudian ada pola-polanya, kita tarik, kita buat kesimpulan dari pola-pola itu, ya kan. Ini penalaran ini memungkinkan memprediksi kan, karena kita lihat pola, betul nggak? Ibu pasti melihat pola kan dalam, oh ya ini dari misalnya sekolah ini polanya seperti apa, polanya seperti apa, pola kita buat generalisasi, buat kesimpulan, oh ternyata di daerah itu seperti inilah patternnya, kan seperti itu kan, induksi namanya kan.
Jadi dia berangkat dari mana induksi itu? Dari pengalaman kan? Dari apa lagi? Pengamatan kan? Tapi kan pengamatannya kan terbatas untuk menghasilkan kesimpulan. Betul ya? Oke. Contoh misalnya, ini paling sederhana nih. Kalau kita melihat matahari setiap hari, kita kan cenderung menyimpulkan bahwa matahari itu terbit setiap hari itu, pasti di sana. Nggak mungkin tiba-tiba hari ini, tiba-tiba di sana aja, nggak mungkin. Ini kan sudah ada pola, betul nggak? Nah, ini kita ngambil kesimpulan itu berdasarkan apa? Induksi, artinya dari pengalaman sebelumnya. Tapi Bertanusa mengatakan ada masalah filosofis dalam mengambil metode induksi. Dan ibu, bapak semua dalam penelitian S3 pasti pakai kan? Saya pun pakai juga kan? Ya kan? Kita pakai juga. Russell mengidentifikasikan tantangan utama yang terkait dengan metode induksi ini. Dia sebut sebagai masalah induksi dalam chapter berapa tadi ya? Chapter 6. Karena apa? Dasar validasi dari induksi itu adalah induksi itu bergantung pada asumsi. Ingat ya, asumsi, ya kan? Bahwa masa depan itu akan menyerupai masa lalu, kan gitu. Contohnya matahari yang terbit tadi kan masa lalu, terbitnya di sono, besok masa depan. Kan asumsi, kan? Betul nggak? Itu dasar validasi induksi kita. Tapi ada nggak bukti logis dan empiris yang menjamin bahwa pola di masa lalu itu akan berlaku di masa depan? Tiba-tiba kiamat dari gimana kalian? Keval? Kan asumsi, Pak. Kalau seperti itu cara berpikirnya, ini kata Bertrand Russell ini kan ada ketidakpastian kesimpulan. Karena kesimpulan dari induksi ini selalu bersifat probabilistik sifatnya, tidak pasti. Karena kita berargumen, berasumsi dengan pengalaman masa lalu. Nah sekarang ada nggak terjadi risiko kesalahan dari situ? Pasti ada. Terutama ketika pengamatan terbatas. Logik nggak? Kalau saya masuk data saya. Berarti ibu bapak kalau menggunakan teori induksi itu kan berlangsung dengan kita berkesimpulan dengan apa? Dengan pengalaman masa lalu. Betul gak? Dan yang masa depannya apa? Apakah pola yang sama? Kita jamin nggak masa yang akan berlaku dengan yang sama? Paham maksudnya? Oleh karena itu, ini kan ada terjadi ketidakpastian di dalam kesimpulan kan? Oleh karena itu kesimpulan dari induksi selalu bersifat probabilistik sifat. Dan ini kalau probabilistik pasti ada kesalahan kan? Kalau ada kesalahan itu akan banyak terjadi kalau pengamatan itu terbatas. Kalau ibu sampelnya cuma 2 sekolah, buat induksi, pengamatan terbatas, ya itu probabilistik. Kesimpulan bisa akan salah. Makanya saya selalu mengatakan, loh zaman sekarang ini gunakanlah data science, janganlah 2 sekolah, buatlah penelitian agak banyak dikit, supaya kesalahan itu, errornya itu menjadi terreduksi. Ini kelemahan dari teori dengan cara induksi. Ini kritik siapa ini? Bertrand Russell. Hebat nggak dia? Menurut saya hebat dia, pikirannya benar. Ini tantangan apa ya? Tantangan filosofis kita. Ini sangat penting loh dalam sains. Kenapa? Kita di dalam penelitian itu mencari apa? Kebenaran. Betul nggak?
Jangan dianggap metode induksi itu perfect. Enggak. Petanusa sudah membuktikan. Enggak seperti itu. Apalagi kalau pengamatan itu terbatas. Harus sadar kita bahwa kita itu banyak peluang, risiko kita akan ada kesalahan. Lalu saya selalu bertanya, kalau sampelnya hanya 30 orang, itu gimana mau buat induksi? Kesalahannya tinggi. Itu nggak bayar dibandingkan dengan sampelnya yang misalnya 200 orang, kan betul kan? Ini banyak kritik loh, kritik filosofisnya, karena induksi itu tidak dapat dibuktikan secara rasional, karena masa depan itu kita nggak tahu. Karena kita hanya mengandalkan kebiasaan. Ya biasa dia datang dari situ, tiba-tiba saya datang dari sana, dari rumah saya, tiba-tiba saya lewat belakang gitu. Iya kan? Bukan logika. Jadi kebiasaan kalau induksi, bukan logika. Logikanya sudah dibuktikan tadi kan. Kalau terjadi hari kiamat gimana? Kan kebiasaan. Karena kita percaya bahwa masa depan itu akan menyerupai masa lalu, kan itu keyakinan kita. Belief kita, kepercayaan kita. Kerasa nggak sama ibu-ibu, bapak-bapak semua ini, bahwa metode induksi yang kita gunakan selalu ini ada kelemahan nggak? Apalagi ingat, saya ulang 2-3 kali ini, pengamatan kita terbatas. Sampel kita ada 20-30, bandingkan dengan orang gunakan data science. Kita ambil kesimpulan pakai induksi. Yang kita andalkan kebiasaan, asumsi, tidak berdasarkan logika. Siapa yang ngomong ini? Bertanusa. Bacalah bukunya, chapter ke. Oleh karena itu saya selalu menekankan kepada ibu bapak ini, ya, bahwa dalam tesis PhD itu harus ada landasan filosofis. Kalau kita punya landasan filosofis, kita tepat kita melihat tesis kita itu, cara kita mengambil kesimpulan semuanya itu kita tepat. Kita tahu keterbatasan kita. Saya kalau dalam ujian itu saya tanya seperti ini, dia menjawab seakan-akan namanya juga defense ya. Defense itu kayak defense betul-betul melawan dia. Ilmu pengetahuan bukan seperti itu, terbatas. Kalau kebenaran itu adalah koherensi sifat, itu kan pendapat-pendapat, bukan korespondensi. Apalagi ini kan pendidikan kimia dan biologi. Ngerti nggak sampai di sini? Jelas ya? Jadi memang kekuatannya ada juga induksi itu. Ya siapa bilang induksi ini nggak ada kelebihannya ya. Tapi kita harus paham juga kekurangannya. Kelebihannya jelas ada. Memungkinkan kita memahami kan dan membuat prediksi yang berguna kan, iya kan, kebiasaan itu kan prediksi. Ya itu kelebihannya. Tapi kan ada keterbatasan. Kalau sampelnya terbatas, pengamatannya terbatas, ya terbatas induksinya. Ya, oleh karena itu sebenarnya ya itu keterbatasannya tidak menjamin kebenaran yang mutlak. Itu nggak menjamin dia. Kenapa? Karena tadi keterbatasannya itu bergantung pada jumlah dan kualitas data yang itu keterbatasannya induksi itu. Makanya kalau ambil metode induksi, datanya harus semakin banyak. Kenapa? Kalau tidak banyak, kesimpulan kita akan salah kan? Baru ngerti ya sekarang ya Pak? Iya. Metode induksi. Pak Ian gunakan induksi apa induksi dalam tesisnya? Pasti induksi kan? Iya. Induksi itu kan orang matematik biasanya. Orang matematik nggak ada di sini. Ngerti ya? Nah, begitu kita memahami chapter ke-6 dari Bertrand Russell. Makanya dalam penelitian ilmiah itu, ibu-ibu, bapak-bapak, waktu COVID itu ada yang paling terkenal tuh ilmunya namanya epidemiologi.
ya kan? Itu kan epidemiologi itu memprediksi tren kesehatan masyarakat. Makanya di COVID itu kita orang ahli epidemiologi itu keluar semua kan? Makanya pakai statistik kan. Kalau obatnya sekian, orang yang terjangkit sekian, harus ada pembatasan dan segala macam. Itu apa ilmunya? Epidemiologi. Betul nggak? Itu apa yang digunakan? Induksi kah atau deduksi? Yang induksi kan? Datanya harus banyak atau sedikit? Banyak. Supaya tepat. Berapa COVID-19? Data awal tentang tingkat infeksi harus tahu kita. Kenapa? Harus tahu. Kalau negara ini supaya bisa dia memprediksi penyebaran secara global itu. Indonesia sekarang ini kan bisa diprediksi. Hebat kan induksi itu? Tapi ingat ada kekurangannya ya. Kekurangannya kalau data terbatas ya. Sebulan bisa salah ya. Kalau hanya satu kelas, dua kelas, satu sekolah, dua kelas, nah ingat itu. Main statistiknya ANOVA lagi. Kesimpulannya akan salah. Nah ini sudah terbukti di dalam ilmu pengetahuan. Nama ilmunya adalah epidemiologi. Sudah terbukti kan? Dan alhamdulillah kita bisa mengatasi ini dalam hanya beberapa tahun. Dan sampai 2 tahun kita sudah terbebas. Jadi ya kita korban banyak di UM ini. Di kimia Profesor Effendi, di biologi Profesor siapa namanya? Amin. Teman saya Dedi Wicaksono, satu family. Apalagi contohnya yang induksi ini betul-betul nyata, klimatologi, cuaca, ya kan? Perubahan iklim. Kita aja nggak pernah lihat. Ini kan kalau di iPhone ini kan ada ramalan cuaca. Nggak penting, saya nggak pernah lihat. Beda kalau saya orang yang tinggal di Jepang, orang tinggal di 4 musim, dia setiap hari ngelihat. Karena bisa perubahan mendadak suhu. Salah bawa baju keluar menggigil. Tiba-tiba dia drop suhunya. Saya tinggal di Sapporo itu minus 20 pernah. Jatuh berapa kali? Pakai sepatu kita ada spike. Jadi memang ya kita harus ada apa juga, memahami juga bahwa induksi itu penting ya dari dua itu. Tetapi juga penggunaan industri itu janganlah terlalu over generalisasi. Kita ini kan over generalisasi, nggak apa adanya, ya kan? Datanya yang tidak lengkap. Saya concern saya dalam penelitian pendidikan itu ya ini. Kok nggak dimasukkan ke orang statistik yang betul-betul ahli statistik? Belajar ANOVA itu ya gampang sekarang. Pakai ChatGPT ada tuh ANOVA. Gampang sekarang. Nggak perlu belajar pun bisa. Zaman sekarang. Tapi dengan kita memahami ini, kita jadi sadar kan? Mencari kebenaran itu susah sebenarnya. Betul nggak mencari kebenaran itu susah? Susah. Sekarang kan bukan mencari kebenaran, mencari Scopus kan? Nggak perlu benar-benar nipu untuk publish. Dan itu saya temui di sini. Oke, ngerti ya? Ini menarik ini. Jadi kesimpulan Dr. Russell itu dalam chapter 6 itu adalah induksi itu penting, ya, kuat dia untuk menarik kesimpulan, untuk membuat prediksi, ya, dalam pengamatan. Tapi dia mempunyai keterbatasan dari aspek logika. Ya kita biasa nih, ada kebiasaan. Tiba-tiba kita besoknya nggak biasa lagi, kan nggak logik, betul nggak? Kalau dari segi statistical analysis ya, tapi logisnya kan tidak. Tapi ini menjadi fondasi yang sangat penting dalam perkembangan sains. Siapa yang tidak pasti semua orang menerima bahwa
Induksi ini sangat-sangat penting di dalam kita ngambil kesimpulan. Tapi kita harus kritis. Itulah gunanya belajar filsafat itu. Kritis kita melihat data itu. Saya sangat kritikal, makanya saya nggak tahu ya. Saya cerewet ya. Kalau yang masalah gini-gini saya cerewet. Nanti Pak Ian, saya kalau jadi penguji nanti saya cerewetkan Pak Ian. Saya lihat detail. Bukannya lihat ini salah apa ini tanda tanya. Enggak, saya lihat utuh. Bagaimana cara berpikirnya. Itu yang penting. Karena sains itu adalah awal kuliah kita yang pertama, cara berpikir. Itu dulu yang duduk. Lalu baru metode. Nah, ini adalah gunanya kuliah filsafat itu. Nggak ngawang-ngawang ya. Paham ya? Siapa yang sudah ngambil kuliah filsafat di sini? Belum ya? Belum ada ya? Oke. Hah? Sudah ya? Sudah. Oke. Ada satu yang menurut saya sudah hampir 2 jam ini. Saya masuk ke chapter 11, intuisi. Awal kuliah saya menekankan itu dan mekanisme sistem 1, intuisi kan. Bentar Ustaz juga ngomong yang sama. Gak rasional saja, intuisi itu gak rasional. Apa contoh intuisi? Apa contoh yang gak rasional? Dia cinta. Itu gak rasional. Oke, chapter 11 ya. Chapter 11 saya cari dulu. Chapter 11 saya ada buat summary ini. Kalau nggak Bu, tanya ya Bu, kita diskusi ya Bu ya. Bu nggak ada ya saya bahas ini. Intuisi chapter 11. Induksi. Tunggu sebentar Bu, sebentar. Kok nggak saya bahas ya chapter 11 itu. Oke, nggak apa-apa. Saya kan sudah, mungkin saya ulang sedikit ya untuk mengulang ini induksi itu. Induksi itu intuitif. Intuitif itu metode penalarannya seperti apa ya? Metode penalarannya kan orang itu kan bisa berpikir secara intuitif. Intuisi itu maksudnya apa? Intuisi itu maksudnya adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses logis. Ya kan? Tanpa melalui proses logis. Artinya, kalau tanpa melalui proses logis, Russell itu menyoroti di chapter ke-11 itu ada keterbatasannya kalau kita nggak logis. Iya kan? Ada potensi apa? Kesalahan. Contoh, bisa nggak kita buat penelitian psikologi untuk menguji intuisi manusia dalam mengambil keputusan tanpa data yang lengkap? Ya bisa. Saya kuliah yang sebelumnya saya mengatakan bahwa saya kalau buat riset itu kadang-kadang saya ada intuisi saya. Ya Pak Desmelia ya. Intuisi, Desmelia jangan pergi ke sana loh, buat seperti ini loh, buat seperti itu loh. Kadang-kadang nggak logis juga. Ya, karena intuisi itu yang bekerja itu adalah sistem 1 kita. Kan kita cara berpikir kita kan ada sistem 1, sistem 2 menurut Daniel Kahneman. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Yang dengar kuliah saya yang pertama. Sistem 1 itu adalah berpikir dengan cepat. Kalau sistem 2 kita rasional, lambat. Cara berpikir manusia itu bisa cepat, bisa lambat. Kalau yang cepat itu ada nggak metodologi di situ?
Kalau yang lambat itu runut, ada metode. Yang intuisi yang masuk yang mana? Yang cepat. Dan biasanya saya nggak tahu ya, mungkin perlu ada penelitian. Orang-orang yang berpengalaman itu, dia intuisinya mungkin dipilot, dia langsung cepat ya kan, ngambil keputusan. Saya pernah melihat Formula 1, kalau orang yang nggak biasa pasti ditabrak. Ada yang berhenti di belakang pada kecepatannya 300 km per jam, bisa mendadak aja dia berhenti, langsung dia. Itu dari mana dia bisa seperti itu, pembalap itu? Menurut ibu-ibu, bapak-bapak, dari mana dia bisa intuitif, refleks cepat itu? Dari mana dia? Berpikirnya sangat cepat. Dari mana coba? Terbiasa. Dari mana dapat itu? Dari latihan. 360 Mika Schumacher. Siapa itu yang masih? Tiba-tiba ada orang yang sini langsung. Kalau nggak biasa nggak bisa. Makanya pembalap itu. Dan di dalam dunia sains itu ada nggak intuisi? Menurut ibu bapak ada nggak? Ini kita diskusi. Menurut saya ada. Oleh karena itu, bergurulah kepada orang yang sudah berpengalaman. Dia ada intuitif. Pak Ian, jangan kesini loh Pak Ian. Intuisi saya Pak Ian harus pergi ke sana loh. Arah risetnya harus ke sana loh. Walaupun dia nggak tahu akhirnya itu gimana, dia nggak ngerti, tapi intuisinya itu jalan. Dan saya membuktikan. Ya alhamdulillah mahasiswa saya semua lulus. Mahasiswa S3 saya rata-rata lulus. Bukan rata-rata, semua saya lulus. Saya nggak tahu ya apakah itu karena saya rasional, tapi ada faktor intuitif juga di dalam saya membimbing itu. Terjadi sesuatu misalnya dengan mahasiswa saya langsung ingat cerita mengenai namanya Hajar juga, mahasiswa S3 saya. Ini saya cerita, mungkin dia lihat juga di YouTube. Jadi Siti Hajar alias Eval dengan Maya udah kenal di sini. Dia itu yang ceramah mengenai Fazi di UN. Dia itu mahasiswa S3 saya. Pertama kali datang itu saya suruh dia buat riset mengenai titanium dioksida untuk fotokatalisis. Itu kan biasa dibuat orang. Tapi apa yang terjadi sepanjang dia riset? Anaknya sakit. Anaknya jantung berlubang. 1 semester itu data nggak lengkap. Hampir 1 tahun datanya juga nggak lengkap, nggak bisa. Loh, gimana caranya meluluskan dia ini? Saya berpikir, intuisi saya mengatakan, ini anak ini harus diarahkan ke tempat yang ke arah situ. Saya suruh dia belajar Fazi. Analisislah semua data yang tidak lengkap tadi itu dengan Fazi Logic. Saya suruh dia buat DFT, Density Functional Theory. Kebetulan saya punya komputer, superkomputer di lab. Ke 36 komputer saya paralelkan. Nah, itu keputusan yang seperti itu, yang cepat saya suruh dia seperti itu bukan berdasarkan rasional ya. Ada rasional sedikit, tapi lebih banyak saya menganukan intuisi saya bahwa saya memikirkan, ini kayaknya dia harus kesini loh. Tapi kalau orang nggak ada intuitif seperti itu, dia bisa lulus misalnya. Ya udah, dia stick di situ kan. Saya nggak tahu apakah ini intuisi atau gimana, tapi saya pikir ada faktor intuisi di situ. Sehingga saya bisa memprediksi dalam waktu sekian dia bisa lulus. Kan intuisi juga, betul nggak? Saya bisa memprediksi bahwa dia mampu untuk menyelesaikan ini. Itu intuisi nggak? Nggak bisa dibuat penelitian. Kalau buat penelitian setahun juga buat penelitian bisa itu. Itu kan apa namanya intuisi? Dan alhamdulillah berhasil. Nah, artinya dengan kasus seperti ini saya menyadari dan mempunyai pengalaman bahwa
kita sebagai seorang peneliti itu, ya cara berpikir kita harus ada dua kan. Yang satu intuitif, secepat, dan melibatkan juga bagaimana kita perasaan dan segala macam. Yang satu lagi rasional. Dan ini yang tidak dipunyai oleh AI. Kalau tanya ke ChatGPT, pasti rasional dia. Pasti dia itu berdasarkan data kan, cara berpikir. Kita kan enggak. Makanya intuitif itu berpikirnya gimana? Tidak melalui proses logis kan. ChatGPT itu logis banget. Kenapa dia logis? Karena dia menggunakan algoritma. Manusia itu logis apa enggak? Kadang-kadang berpikir nggak logis kan? Kenapa nggak logis cara berpikirnya? Karena dia itu, ingat, satu, menurut Roger Penrose, ingat definisi kecerdasannya. Ini saya ulang lagi, nggak apa-apa saya ulang. Ingat kuliah saya yang sebelumnya, yang kuliah kedua. Kecerdasan itu didasari oleh pemahaman. Intelligent didasari kepada understanding. Dan understanding itu, pemahaman itu didasari kepada kesadaran. Consciousness. ChatGPT nggak ada kesadaran. AI tidak ada kesadaran. Manusia ada kesadaran. Makanya pengetahuan intuitif oleh Bertrand Russell itu menjadi satu chapter. Pengetahuan intuitif yang tidak jangan diremehkan. Kalau kita remehkan itu, ya kita sama dengan apa? AI. Paham ya? Nah ini, karena Roger Penrose itu yang pemenang Nobel tahun 2000 fisika. Itu definisinya. Kecerdasan itu didasarkan kepada pemahaman, dan pemahaman itu didasarkan kepada kesadaran. Gimana cara dia membuktikan? Ingat teorema Gödel. Siapa masih ingat teorema Gödel itu? Saya kan menyanyikan analogi ini kuliah terakhir. Analogi sudah sampai 2 jam. Analogi yang mengatakan bahwa ada perpustakaan ajaib. Dan perpustakaan itu data-datanya dan informasinya bisa menjawab semua pernyataan itu benar atau salah. Nah, kemudian ada pegawainya di situ yang sangat cerdas. Tapi ada satu pernyataan yang mengatakan pernyataan ini tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya. Lalu gimana caranya algoritmanya? Itu namanya teorema Gödel. Jadi dia tidak bisa membuktikan pernyataannya sendiri. Itu namanya teorema Gödel. Manusia lebih hebat daripada itu. Tapi teorema Gödel ini tidak bisa kita terapkan di AI, karena algoritmanya juga nggak ada. Paham ya? Jadi apa kesimpulan kuliah kita hari ini adalah bahwa kita itu perlu memahami fundamental, perlu memahami hakikat, dan seperti itu. Dan kita harus sadar keterbatasan dari apa yang kita lihat, realitas yang kita lihat, penampakan. Nah, ini baca-bacalah buku Bertrand Russell. Halamannya juga nggak banyak, nggak panjang bukunya. Berapa? 60-an ya? Nah, kalau ini bukan PDF-nya, ini Gutenberg ini kan project-nya. Dia e-booknya juga ada. Jadi memang kita kalau baca-baca seperti ini apa ya, mendengar omongan saya ini 2 jam nih, saya akan merasa tercerahkan gitu kan? Iya kan? Oh iya ya, harusnya seperti ini ya. Sehingga kita nggak kaget-kaget lagi kalau melihat segala sesuatu itu di luar kebiasaan, di luar pikiran kita. Jadi memang itulah gunanya, supaya kita itu naik level intelektual. Atasnya lagi ada yang saya sebut sebagai Ubermensch. Orang yang bisa menciptakan nilai-nilai sendiri. Itu
itu lebih daripada itu. Oke, mungkin itu sudah 2 jam. 2 jam itu 10 giga loh sana. Saya download dulu kalau nggak habis gitu isinya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.